Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Berikut di antaranya. Warga Kabupaten Pangkep digegerkan dengan penemuan mayat dalam koper. Kebakaran menghanguskan kios pedagang. Puluhan tukang beca adu balap meriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna, dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi warga Kabupaten Pangkep digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus di dalam sebuah koper di Kabupaten Pangkep. Saat ditemukan kondisi mayat dalam keadaan tertelungkup, polisi masih melakukan penyelidikan motif dari kasus ini. Penemuan mayat seorang perempuan berinisial R ditemukan terbungkus dalam sebuah koper di sebuah kos di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep. Saat ditemukan kondisi mayat dalam keadaan terkelungkup dan sudah mengeluarkan bau menyengat. Mayat dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh anak korban saat hendak menemui sang ibu yang sudah 2 hari hilang kabar. Namun saat tiba di kosan orang tuanya, sang anak tak melihat keberadaan ibunya, malah menemukan adanya bercak darah di lantai kamar yang sudah mengering. Pemilik kos yang tiba di lokasi lalu melaporkan peristiwa menggemparkan tersebut ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan lalu memasang polisi lain dan melakukan olah TKP. Saat koper berwarna merah mencurigakan ini dibuka, polisi menemukan sosok mayat wanita hanya menggunakan sarung, sudah mengeluarkan bau tak sedap. Pihak kepolisian dari Inafis Polres Pangkep melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Belum diketahui apa motif dari penemuan mayat di dalam koper ini. Pihak kepolisian mengumpulkan keterangan dari saksi, terutama anak dan pemilik kos, untuk mengungkap penyebab kematian serta mencari tahu lebih lanjut mengenai latar belakang korban. Masih penasaran, bilang kenapa tidak aktif nomornya, kenapa tidak aktif biasanya. Jadi kita kesini. Kita yang lihat pertama. Jadi siapa yang pertama kali temukan ibu? Pertamanya saya juga itu, kayaknya darah. Jadi suruh balik nih, ada rambut di kaspernya. Kami gini ku cari ini punya mana? Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, diduga kompor gas bocor, kebakaran menghanguskan kios pedagang warung makan di Kota Makassar. Akibatnya, pemilik kios dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran hebat menghanguskan kios pedagang warung makan di Jalan Gunung Tinggi Mae, Kelurahan Lajang Niru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu sore tadi. Kebakaran diduga berawal dari kebocoran tabung gas milik pedagang kios warung makan saat memasak. Percikan api dari kompor gas tersebut akhirnya merembes dan menghanguskan barang-barang di dalam kios. Korban Muhammad Said, 35 tahun, pemilik warung makan, sempat berupaya memadamkan api hingga nyaris mengalami luka bakar serius di bagian wajah. Kendati demikian, korban tetap dilarikan ke Rumah Sakit Pneumonia Makassar guna penanganan medis oleh warga setempat. Dari kompornya, Pak. Kompor? Iya. Kompor yang meledak? Iya. Meledak kompor atau tabunnya? Menodai kompor kayak itu adek gue. Mana itu adek? Bukan, tidak bisa kasihan. Memang semua ini bukan terbakar api adek. Jadi yang terbakar itu kios. Penyebabnya tabung gas yang bocor. Informasi katanya ada yang luka bakar pemiliknya warung. Ada 1 orang atas nama Muhammad Said. Jadi larikan ke rumah sakit. Rumah sakit Pneumonia. Proses pemadaman ini, Damkar Makassar menerjunkan 10 armada dan 35 personil, sekitar 30 proses pemadaman, dan api akhirnya berhasil dipadamkan.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, kendati sempat diwarnai ketegangan antara KPU dan Bawaslu Kota Makassar, hasil rapat pleno terbuka menetapkan jumlah daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024 di Kota Makassar sejumlah 1.040.305 pemilih. Di sini bahwa berapa data TMS, berapa kemudian data yang tidak dapat ditemui dan berapa yang tidak dikenal. Nah, ini kan ada semua di data yang kemudian harus disetorkan oleh PPS kepada KPU Kota Makassar melalui PPK. Nah, makanya kemarin saya ingatkan untuk ini kemudian dicari. Ini mungkin hanya menjadi Ketegangan sempat terjadi antara KPU dan Bawaslu Kota Makassar. Permasalahan dipicu Bawaslu merasa dijebak dengan data yang ditampilkan oleh KPU Kota Makassar. Kendati demikian, rapat terus berlanjut hingga penetapan daftar pemilih sementara Sabtu 10 Agustus 2024 di Makassar. Hasil rapat pleno terbuka menetapkan jumlah daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024 untuk tingkat Kota Makassar sejumlah 1.040.305. Dengan rincian laki-laki 503.268 dan perempuan 537.037 yang tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan, dan 1.877 TPS. Untuk TPS sendiri dari total 1.877 TPS dibagi atas 1.870 TPS reguler dan 7 TPS khusus. TPS khusus ini tersebar di beberapa lokasi, yakni Lapas 2 TPS, Rutan 3 TPS, Kampus PIP 1 TPS, dan Perhimpunan Mandiri Kusta atau Permata 1 TPS. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, yang didampingi langsung oleh seluruh komisioner KPU Kota Makassar. Turut hadir dalam rapat pleno terbuka ini diantaranya Bawaslu Kota Makassar, Forkopimda Kota Makassar, PPK Kecamatan Sekota Makassar, serta pihak terundang lainnya. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. dengan PKPU. Pemirsa, bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail menyapa warga di Kecamatan Manggala. Indira mendapat sambutan meriah dari warga, khususnya ibu-ibu di Kelurahan Borong dan Bitoa, Kecamatan Manggala. Di Kota Makassar, bersama Indira Yusuf Ismail, kita teruskan kebaikan. Kota Makassar, tanah yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan, satu tekad membangun masa depan. Teruskan kebaikan, bersama tangan yang terulur. Bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail belusukan ke lorong di dua kelurahan Borong dan Bitoa, Kecamatan Manggala. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu berbaju orange yang bertuliskan Idin Nawa menyambut meriah kehadiran Indira. Warga sangat bersyukur bisa bertemu dan melihat langsung Ketua PKK Kota Makassar dan melihat langsung lorong wisata yang selama ini mereka kelola. Sejumlah tokoh masyarakat dari dua kelurahan ini ikut memberikan support atas kunjungan Ibu Indira Yusuf Ismail. Sambutan warga terhadap Indira yang sangat antusias merupakan komitmen warga mendukung untuk melanjutkan kebaikan dari program pemerintah kota yang telah dirasakan masyarakat. Dalam kunjungan ini, Indira Yusuf Ismail menyampaikan sekaligus memotivasi warga Borong dan Bitoa untuk terus bergandengan tangan dan solid untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat demi masa depan anak cucu. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Kita berdiri, kita meraih bintang. Di Makassar, bersama kita berkarya. Satu langkah, tanpa henti terus maju. Pemirsa, menyusul pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024, Indeks Politika Indonesia merilis survei pasangan bakal calon gubernur Andi Sudirman Fatmawati dan Pomanto Ashar Arsyad diprediksi akan bersaing meraih suara di Sulsel. Seperti biasa, PTIP turun melakukan riset itu dengan menggunakan metodologi multi. Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia kembali merilis survei-survei yang dilakukan pada 4 hingga 10 Agustus 2024 terkait elektabilitas kandidat dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. IP melakukan survei dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.440 orang berasal dari seluruh kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terdistribusi secara profesional.
Hasilnya dalam simulasi dua pasangan calon ada nama Andi Sudirman Fatmawati Rusdi dengan elektabilitas 59,4% dan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad 20,1% dan responden yang tidak menjawab 20,5%. Pasangan Dhani Arsyad belum sebulan pasca berpasangan maju berpasangan di Pilgub Sulsel 2024, namun surveinya sudah mencapai 20,1% dan belum melakukan pergerakan yang masif. Pasangan dengan tagline Dia ini dinilai sebagai pasangan yang ingin berjuang menyelamatkan demokrasi di Sulawesi Selatan. Sementara pasangan andalan Hati membantah isu ingin memborong semua partai politik dan tidak gentar jika harus melawan kota kosong. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi bocah tewas tenggelam dan terbawa arus irigasi selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun ditemukan tewas tenggelam dan terbawa arus saluran irigasi sejauh 1 km di Kabupaten Goa. Detik-detik ditemukannya jasad bocah di saluran irigasi terekam kamera warga. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik ditemukan jasad Padil 10 tahun di saluran irigasi Dusun Paku, Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Jasad bocah ini ditemukan oleh warga setelah sempat terbawa arus sejauh 1 km. Warga yang menemukan korban pun berteriak histeris dan berusaha memberikan pertolongan dengan membawa korban ke Puskesmas Kampili, Kecamatan Palangga, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Peristiwa tenggelamnya Fadil bocah 10 tahun ini terjadi saat korban sedang bermain di pinggir saluran irigasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun diduga terpeleset, korban akhirnya terjatuh dan terbawa arus saluran irigasi yang mengalir deras. Jasad korban pun ditemukan 1 jam kemudian setelah warga turun ke saluran irigasi dan melakukan pencarian. Sebelumnya warga mendapat informasi adanya bocah tenggelam yang diumumkan di masjid. Menurut saksi mata, korban ditemukan setelah sempat terbawa arus sejauh 1 km. Di mana, sekitaran mana itu didapat? Apakah di bawah air? Di bawah air didapat. Karena itu sandalnya mamanya dia lihat. Jadi kita lomba-lomba turun di sungai cari itu anak-anak. Berapa lama proses pencarian itu baru didapat? Lebih 1 jam baru didapat itu anak-anak pencarian. Karena masyarakat berbondong-bondong pergi cari. Petugas kepolisian setempat yang menerima laporan warga mengatakan korban ditemukan setelah 1 jam dilakukan pencarian. Jasad Fadil langsung dibawa ke kampung halaman di Desa Manimbohoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, dan selanjutnya untuk disemayamkan. Korban terbawa arus, kemudian ditemukan oleh warga sekitar 1 jam kemudian. Setelah diperiksa keadaannya di Puskesmas, yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Puskesmas Palangga. Sementara penyebab pasti tenggelamnya bocah ini masih diselidiki aparat kepolisian Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, ribuan majelis taklim mengikuti zikir akbar dalam rangka Milad Cinta Al-Quran ke-8. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengapresiasi gerakan Cinta Al-Quran yang digagas Dewi Yasin Limpo karena sejalan dengan program penguatan keumatan di Kota Makassar. Memang setiap tahun kita bisa tersenyum. Asal kita seperti ini. Zikir Akbar dan Milad ke-8 gerakan Cinta Al-Quran yang digagas oleh Dewi Yasin Limpo dihadiri oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di Gedung Manungkel M. Yusuf Makassar Minggu 11 Agustus 2024.
Zikir akbar yang diikuti oleh ribuan jemaah Majelis Taklim Sekota Makassar dan komunitas berjalan hikmat. Dani Pomanto mengatakan gerakan cinta Al-Quran sejalan dengan penguatan keumatan yang merupakan program pemerintah Kota Makassar. Dewi Yasin Limpo sebagai penggagas cinta Al-Quran ingin menuntaskan buta aksara Al-Quran di Sulawesi Selatan. Gerakan cinta Al-Quran saya kira merupakan sebuah gerakan nyata untuk memperkuat umat, terutama ibu-ibu atau emak-emak. Kalau emak-emaknya insya Allah sudah salehah, anak-anaknya pasti saleh-salehah. Ya, kenapa? Kekuatan emak-emak adalah spesies terkuat di dunia. Ya, betul. Jangan coba-coba kalau emak-emak sudah bergerak, semua selesai. Intinya adalah keinginan saya sebagai pencetus program cinta Al-Quran, ingin bagaimana caranya sehingga seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan ini bebas atau bebas dari buta aksara Al-Quran. Zikir akbar ini juga diisi penampilan teatrikal anak-anak yang membela dan mendoakan warga Palestina. Sementara tauziah dibawakan oleh Ustazah Rima. Program Cinta Al-Quran dicetuskan Dewi Yasin Limpo sejak 8 tahun lalu ketika menjadi warga binaan Lapas Bolange. Hingga kini, gerakan ini mendapat apresiasi dan dukungan banyak pihak. Termasuk hadiah undian umroh dari Biota Wisata bagi jamaah yang hadir. Jamaah Cinta Al-Quran setiap bulan melakukan kajian memahami isi terjemahan Al-Quran dan program 1 hari 1 juz terus berjalan. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Ayo izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Pemirsa, seorang preman yang biasanya galak di jalanan malah menangis dan minta maaf usai dibekuk polisi. Pelaku ditangkap atas laporan masyarakat karena perilakunya yang suka melakukan perampasan di jalanan, utamanya menyasar pengemudi truk. Ulah nafar segeri merembuk, sampo anakku pas rampas dari Suramadu. Dengan mata berkaca-kaca, NF hanya bisa berucap pelan saat ia meminta maaf karena sering menyusahkan pengguna jalan. Dalam bahasa Madura, ia pun mengakui sering melakukan perampasan barang di jalanan. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, tersangka NF biasanya beraksi dari kawasan Jalan Akses Suramadu hingga ke wilayah Kecamatan Belega. Setiap kali beraksi, ia selalu minta uang ratusan ribu rupiah sebagai jatah keamanan pada pengguna jalan, terutama kepada para pengemudi kendaraan besar, khususnya truk yang berasal dari luar Bangkalan. Bahkan jika hanya diberi uang Rp50.000, tersangka akan menodong korbannya dengan senjata tajam, yakni berupa pisau lipat yang selalu ia bawa setiap kali beraksi. Tersangka juga tak segan-segan merampas barang berharga milik korban, termasuk handphone. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui aksi NF sudah berlangsung sejak lama. Namun baru kali ini ada pengemudi kendaraan atau pengguna jalan yang melaporkannya ke polisi. Kita dikasih duit, tersangka ini merampas handphone sopir tersebut. Nah, ini yang sempat viral. Di Tanah Merah, ini kejadian di Tanah Merah. Tersangka NF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi kesehatan. Gagal ginjal terjadi karena kerusakan organ sudah cukup parah dan terjadi dalam waktu yang lama, sehingga terjadi penumpukan kadar garam dan kimia lain pada tubuh. Gaya hidup kurang sehat menyebabkan 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Ikatan Dokter Anak Indonesia melakukan survei dengan memeriksa kondisi hematuria dan proteinuria pada urin anak-anak dan ditemukan adanya darah dan protein dalam urin mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Gagal ginjal anak memiliki tanda dan gejala yang dapat dideteksi orang tua. Di antaranya sering mual dan muntah, nyeri pada bagian kiri atau kanan perut, urin berdarah, rewel saat buang air kecil, sering sakit kepala, kulit pucat, jarang buang air kecil, wajah, tangan, dan kaki membengkak, serta anemia.
Konsumsi makanan minuman manis, suka begadang dan malas bergerak atau berolahraga, memicu obesitas dan diabetes yang menjadi pangkal segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Orang tua diminta lebih mengawasi anak mereka dengan perbanyak minum air putih, hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter dan rajin berolahraga. Sejak dini anak-anak harus diberi kesadaran untuk memperhatikan pola hidup sehat, pola gerak hingga pola tidurnya, mencegah obesitas, diabetes ataupun gagal ginjal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tukang becak di Kota Parepare mengikuti lomba balap becak yang digelar dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Mereka beradu ketangkasan dalam mengayuh cepat becak untuk memperebutkan hadiah uang tunai dan sembako. 2, 1. Beginilah keseruan lomba balap becak yang digelar oleh masyarakat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lomba becak ini digelar di Taman Mati Rotasi dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sebanyak 25 peserta yang merupakan para tukang becak ini saling beradu ketangkasan dalam mengayuh cepat becak di lintasan 500 meter. Tidak jarang peserta lomba harus jatuh karena tidak mampu menahan keseimbangan becak mereka saat berbelok. Lomba ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi para tukang becak untuk menikmati kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih, tukang becak saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Pak, hadiahnya Pak? Hadiahnya apa? Untuk hadiahnya, alhamdulillah kita berhasil kumpulkan beberapa dana. Jadi untuk hadiah itu kita berikan berupa uang tunai dan sembako untuk 1, 2, 3. Ini kenapa mesti becak ini? Jadi kita ini ingin menghidupkan kembali, di mana kita lihat sekarang tukang-tukang becak ini sudah berkurang. Jadi dengan adanya acara ini, semoga kita dapat mengumpulkan kembali para tukang becak. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.